Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kecepatan dan percepatan. Yang pertama itu kecepatan. Apa sih arti kecepatan itu? Kecepatan atau velocity adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan ini berkaitan dengan posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Untuk mencari kecepatan ini bisa menggunakan rumus V sama dengan S per T, di mana V ini untuk kecepatan, S untuk perpindahan atau jarak, dan T untuk waktu. Oke, yang kedua ini adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Untuk mencari percepatan ini bisa menggunakan rumus percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi waktu, atau delta V per T atau V2 min V1 dibagi T. V2 ini untuk kecepatan akhir dan V1 untuk kecepatan awal. Baik, saya Rosida Maulida akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Selanjutnya adalah gerak lurus. Gerak lurus ada dua. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLB atau gerak lurus beraturan mempunyai ciri dengan kecepatannya yang tetap. Sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan mempunyai ciri dengan percepatannya yang tetap. Suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan atau GLB jika dalam selang waktu yang sama menempuh jarak yang sama, yang berarti kecepatannya tetap. Persamaan untuk GLB atau gerak lurus beraturan adalah S sama dengan V kali T, atau V sama dengan S per T. Di GLBB ada dua, ada GLBB dipercepat dan juga yang kedua ada GLBB diperlambat. Salah satu persamaan GLBB dipercepat adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Sedangkan salah satu persamaan di GLBB diperlambat adalah S sama dengan V0T minus setengah AT kuadrat. Berikutnya adalah gerak translasi. Gerak translasi dapat didefinisikan sebagai gerak pergeseran suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Jadi, suatu benda dapat dikatakan melakukan gerak translasi atau pergeseran apabila setiap titik pada benda itu menempuh lintasan yang bentuk dan panjangnya sama. Untuk contoh gerak translasi dapat dilihat pada gambar di samping ini. Gerak rotasi dapat diartikan sebagai gerak suatu benda dengan bentuk dan lintasan lingkaran di setiap titiknya. Jadi, benda disebut melakukan gerak rotasi jika setiap titik pada benda itu, kecuali titik-titik pada sudut putar, menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Sudut putar adalah suatu garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan tegak lurus pada bidang lingkaran. Apa yang menyebabkan suatu benda mengalami gerak rotasi? Penyebab suatu benda mengalami gerak rotasi karena adanya momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda tersebut. Torsi yaitu kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegak terhadap titik poros tertentu. Rumusan torsi atau momen gaya adalah torsi sama dengan gaya kali jarak gaya ke poros. Jenis-jenis gaya. Gaya tidak hanya berupa dorongan dan tarikan. Pembagian jenisnya sangat beragam, tergantung proses terjadinya gaya ataupun benda yang menjadi perantaranya. Berikut jenis-jenis gaya. 1. Gaya otot. Gaya ini terjadi pada organisme biotik yang memiliki jaringan otot. Misalnya, proses pencernaan makanan dalam perut terjadi karena otot-otot pada usus mencerna makanan hingga halus. 2. Gaya magnet. Gaya ini terjadi
pada benda logam seperti besi dan baja terhadap magnet ataupun antar kutub magnet yang berbeda. 3. Gaya gesek. Gaya ini terjadi akibat sentuhan benda satu dengan benda lainnya. Gaya gesek bisa menimbulkan perlambatan pergerakan. Misalnya, saat di jalan raya yang berlubang dan berbatu, mobil tidak bisa berjalan cepat karena permukaan jalan yang kasar. 4. Gaya mesin. Gaya mesin diakibatkan kinerja suatu mesin. Misalnya, mesin motor membuat motor melaju kencang. 5. Gaya listrik. Muatan listrik dapat menggerakkan suatu benda, contohnya pada kipas angin. 6. Gaya pegas. Gaya pegas dihasilkan oleh benda pegas. Gaya ini terjadi karena ada tegangan dan logangan pada pegas. Misalnya, saat duduk di sofa, kita sering merasakan gaya dorongan ke atas dikarenakan sofa di dalamnya tersusun atas struktur pegas. 7. Gaya gravitasi. Gaya yang dihasilkan bumi yang menarik benda bermassa, contohnya daun jatuh dari pohonnya. Berikutnya adalah hukum Newton 1. Bunyi hukum Newton 1 adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Maksud hukum Newton 1 yaitu benda yang diam akan tetap diam dan tidak akan bergerak sampai ada gaya yang kemudian membuatnya bergerak. Dan benda yang bergerak akan terus bergerak dan akan diam apabila ada gaya yang mempengaruhinya untuk diam. Persamaan hukum Newton 1 yaitu sigma F sama dengan 0. Lalu apa ya contoh dari hukum Newton 1? Contoh hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika mobil bergerak cepat dan direm mendadak, maka penumpang akan merasa terdorong ke depan. Contoh yang kedua, mobil yang dalam kondisi berhenti kemudian bergerak cepat ke depan, maka penumpang akan merasa terdorong ke belakang. Ketemu lagi dengan saya Firda. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton 2. Hukum Newton 2 bisa disebut juga hukum tentang gerak. Bunyi dari hukum Newton 2 adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum Newton 2 dinyatakan dengan persamaan A sama dengan sigma F dibagi M atau sigma F sama dengan M dikali A. Satuan gaya dalam sistem SI adalah Newton atau kilogram per meter sekon kuadrat. Contoh penerapan dari hukum Newton 2 adalah, misal saya punya mobil mainan, lalu saya menarik mobil tersebut, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Nah, semakin saya menarik mobil tersebut, semakin saya menarik kuat mobil tersebut, maka semakin cepat pula mobil tersebut bergerak. Hukum Newton 3. Bunyi hukum Newton 3 adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Hukum ketiga menjelaskan gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah yang berbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar min F kepada benda A. F dan min F memiliki besar yang sama, namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi-reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan min F adalah reaksinya.